Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada lain ya Tuhan yang kuinginkan selain Engkau dan hadirat-Mu. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Indahnya hadirat-Mu, indahnya hadirat-Mu Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik.
God is good. All the time. And all the time. God is good. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya kebajikan, kemurahan belaka itu yang mengikuti kami seumur hidup kami Tuhan. Tidak pernah berkesudahan, tidak pernah ada habis-habisnya. Anugerah-Mu atas kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Urapi hati kami jadi tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang kami dengar pada malam ini boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu. Semua jemaat-Mu yang ada di gedung ini maupun yang ibadah online, semuanya diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Ada lawatan mukjizat Tuhan yang luar biasa malam ini. Kami siap sambut mukjizat dan lawatan-Mu. Percaya diberkati semua, kita berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Prosper people say. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Bagaimana keadaannya sore malam ini? Sehat, kuat dan makmur, katakan amin. Puji Tuhan, selamat datang di tahun penuaian. Katakan selamat datang. Tahun penuaian pasti saya alami dalam seluruh aspek kehidupan. Percaya, katakan amin. Maka semua kita yang akan menuai di tahun 2021 ini harus memperhatikan bagaimana cara kita menabur, bagaimana cara kita merawat iman kita sampai kita boleh menuai berlipat kali ganda di tahun ini. Katakan amin. Malam ini kita akan belajar mengenai 4 jenis benih Bapak Ibu Saudara. Iya, 4 jenis benih ini termuat di dalam Matius 13, Markus 4, Lukas pasal 8. Perhatikan, kalau Alkitab itu ngomong sekali itu udah penting. 2 kali lebih penting, 3 kali luar biasa penting. Kita harus betul-betul memperhatikannya karena tercatat di dalam 3 Injil. Bapak Ibu Saudara perhatikan, untuk benih itu bisa bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah atau panen, amin. Kita tidak mau jerih payah kita sia-sia, amin. Maka kita percaya waktu kita nanam benih, perhatikan benih itu harus mengalami siklus. Dia berakar, bertumbuh, baru berbuah, amin. Maka kita harus mencermati betul-betul. Maka perhatikan nomor 1, kualitas benih. Itu penting. Amin. Benihnya bagus, buahnya pasti bagus. 2, kualitas tanah itu penting. Sebagus apapun benih Bapak Ibu Saudara, kalau tanahnya jelek, benihmu tidak akan tumbuh dengan baik. Kualitas yang berikut adalah udara, air, dan sinar matahari harus dijaga dengan baik. Maka Bapak Ibu Saudara lanjut, yang kalau kita belajar dalam konteks firman Tuhan, benih yang dimaksud dalam perumpamaan ini adalah firman Tuhan. Katakan amin. Lihat berikutnya Lukas pasal yang ke-8-11. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah, amin. Tidak ada benih yang lebih baik selain firman. Perhatikan, tidak ada benih yang lebih baik selain firman. Anda harus memastikan benih Anda baik. Amin. Menabur firman akan menuai firman dan berkat berlimpah. Tapi kalau yang kau tabur hoax, yang kau tabur gosip, yang kau tabur pikiran negatif, saya tidak bisa membayangkan apa yang kau tuai. Maka kalau Bapak Ibu Saudara mau menuai di tahun ini, Bapak Ibu Saudara memperhatikan benihnya. Kalau engkau sakit, tabur benih apa? Benih tentang kesembuhan. Kalau engkau miskin, tabur benih tentang apa? Kelimpahan. Kalau engkau berbeban berat, letih lesu, tabur benih tentang apa? Kelepasan dan pemulihan. Tabur, 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 tabur yang baik. Perhatikan kualitas benihnya, katakan amin. Amin. Maka jangan salah, harus tabur firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati kita ini adalah tanahnya. Alkitab berkata hati kita adalah tamannya Tuhan. Benih yang baik, kalau jatuh di hati yang baik, dia akan bertumbuh. Maka faktor tanah ini juga sangat-sangat menentukan apakah benih yang akan kita tabur itu akan berbuah atau tidak. Maka Bapak Ibu Saudara, jenis-jenis benihnya kita akan belajar malam hari. 1, benih yang ditaruh, yang jatuh di pinggir jalan, Matius 13 ayat 4. Ayo kita baca sama-sama. Pada waktu ia menabur, sebagian, perhatikan, sebagian, banyak loh sebagian. Sebagian bicara 50%, maka ini menjadi peringatan buat kita gereja Tuhan. Jangan-jangan gak jadi breakthrough, kenapa? Karena firman yang kita dengar salah tempat. Jatuhnya di mana? Pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Maka masalahnya ada 2 Bapak Ibu Saudara. 1 jatuh di pinggir jalan. 2 dimakan sama burung.
Bapak Ibu Saudara, kalau bicara pinggir jalan, Alkitab kalau bicara pinggir jalan, siapa yang duduk di pinggir jalan? Bartimeus. Siapa yang duduk di pinggir jalan? Pengemis buta, Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu pinggir jalan itu tempat yang gak ada artinya. Pinggir jalan itu tempat biasa gitu loh Bapak Ibu Saudara. Raja-raja gak akan duduk di pinggir jalan. Amin. Haleluya. Maka kalau benih itu jatuh di pinggir jalan, Bapak Ibu Saudara, benih itu akan hilang. Sebanyak apa firman yang kau dengar, kalau jatuh di pinggir jalan, pasti akan dimakan burung atau diambil oleh iblis. Perhatikan, firman yang tidak dianggap penting, firman yang tidak diresponi dengan baik, tidak dipercayai, tidak direnungkan, dan tidak dilakukan, akan dirampas oleh iblis. Siapapun yang berkhotbah di sini, even Tuhan Yesus sendiri, kalau Bapak Ibu Saudara hatimu tuh hati pinggir jalan gitu loh. Menganggap firman itu murahan, menganggap firman itu tidak artinya. Tidak ada artinya dan kau berkata, saya sudah tahu. Kalau orang ngomong dengar firman, saya sudah tahu. Sebenarnya orang itu belum tahu. Maka kita seperti anak-anak. Mendengar firman itu seperti anak-anak. Harus selalu haus dan lapar akan Tuhan. Setiap firman yang tidak dianggap penting, tidak diresponi dengan baik, tidak dipercayai, tidak direnungkan dan dilakukan, dirampas oleh iblis. Maka firman itu tidak jadi. Ini menjadi jawaban. Jemaat itu bisa mendengar firman yang sama, tapi tidak semua orang mengalami penuaian. Why? Karena buat orang itu bagaimana benih itu bisa bertumbuh tergantung bagaimana Anda memandang firman itu penting atau tidak buat Anda. Kalau Anda memandang firman itu penting buat Anda akan menyimpannya baik-baik. Anda akan memprosesnya baik-baik. Maka jangan punya hati pinggir jalan. Itu apa? Hati yang meremehkan firman Tuhan. Saya sudah tahu. Oh Bapak Ibu Saudara, haleluya, untuk mendapatkan penuaian tidak perlu pintar. Apa yang perlu adalah percaya. Perhatikan, berarti firman itu harus dianggap penting, diresponi dengan baik, dipercayai, direnungkan dan dilakukan. Ini satu paket. Katakan amin. Perhatikan, maka setiap firman Tuhan yang datang pada Anda harus direspon dengan benar dan diproses. Katakan diproses. Lewat apa? Lewat sebuah kegiatan yang namanya meditasi firman Tuhan. Supaya firman itu tertanam. Katakan amin. Benih itu harus tertanam di dalam tanah. Supaya dia bisa bertumbuh dengan baik. Maka tertanam itu dia butuh usaha Bapak Ibu. Butuh effort, butuh jerih payah kita. Untuk apa? Firman itu harus dimeditasikan. Maka dalam hal ini saya mau katakan, benih yang pertama, kita mau belajar. Sikap hati sangat penting. Kalau datang beribadah, kalau datang mendengar firman, sikap hati sangat penting. Kalau tidak sebagus apapun firman yang Anda dengar, sia-sia belaka. Firman itu akan dirampas oleh iblis. Anda tidak mendapatkan berkat dari firman. Kolose 2:7, hendaklah kamu berakar di dalam Yesus. Wow, Alkitab berkata sampai Anda berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Dia. Banyak orang Kristen pengennya dibangun, tumbuh. Tapi saya mau kasih tahu, tanaman yang sehat itu adalah setinggi apa tingginya, sedalam itulah akarnya. Katakan amin. Jangan mau jadi Kristen kecambah, cuma tingginya aja. Bapak Ibu Saudara, akarnya pendek. Saya jamin dalam waktu 2 hari tumbang. Kita tidak mau kekristenan yang instan. Kita tidak mau kekristenan mercusuar. Kita mau kekristenan yang sehat dan dewasa. Itu kekristenan yang berimbang. Dalam akarnya, tinggi bangunannya. Banyak orang pengen dipakai Tuhan, tapi sedikit yang mau berakar. Anda tahu berakar itu tidak mudah. Berakar itu harus menembus tanah. Berakar itu perusaha. Apa itu? Waktu Anda ada di kamar, Anda sedang melayani raja di atas segala raja. Anda memuji, menyembah, Anda baca Alkitab, gak ada yang lihat. Itu Anda sedang berakar. Kalau Anda ada di depan sini, Anda sedang melayani, semua orang lihat. Tapi saya mau katakan, kekuatan kita bukan waktu ada di sini. Tapi sedalam mana akarnya. Dan akar itu ketahuan kapan? Waktu ada badai. Apakah pohon rohanimu kuat? Apakah pohon rohanimu kokoh? Kapan itu? Kalau engkau punya kehidupan yang dalam dengan Tuhan. Go deeper with God. So go deeper with God. Go deeper. Semakin dalam engkau. Semakin dalam engkau. Dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Aslinya orang itu ketahuan kapan waktu ada masalah. Dia berakar enggak. Saya mau kasih tahu ini masa penyaringan loh. Ini masa pengujian gak main-main loh. Maka Bapak Ibu Saudara jemaat BFA berakarlah di dalam Tuhan. Ayat berikutnya, Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam, tinggal, menetap dengan segala kekayaannya di mana? Di antara kamu, di antara kita.
Amin. Artinya di dalam kita masing-masing, perkataan Kristus sampai dalam level diam, stay. Halo, pertanyaan saya, apakah setiap firman yang Anda dengar itu betul Anda pastikan diam di hati Anda? Atau masuk telinga kiri, keluar telinga kiri? Kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, lupain masih ada yang nyantal Bapak Ibu. Tapi masalahnya masuk telinga kiri atau telinga kanan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri. Bapak Ibu Saudara, manusia akhir zaman itu Bapak Ibu Saudara mau cari yang menyenangkan telinga. Jangan cuma cari mau yang dengarkan telinga, menyenangkan telinga. Yang kita butuh adalah firman kehidupan yang memberi kehidupan buat kita. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Orang yang perkataan Kristus diam di dalamnya, dia dengan hikmat mengajar, menegur. Dia memuji Tuhan dan dia selalu bersyukur. Kalau orang gak bisa bersyukur, saya yakin itu kurang firman. Shalom. Katakan jangan kurang firman. Yang kedua, benih yang ditanam, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Matius 13:5-6 baca dulu. Sebagian, sebagian juga loh. Berarti banyak jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, gampang. Tanahnya tipis, cepat tembus. Tapi ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, katakan sama-sama, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Masalah nomor 1, benihnya jatuh di tempat yang kurang subur. Lapisan tanahnya tipis, memang gampang keluar. Wah gampang kayaknya, cepet. Tapi sayang sekali karena kondisi tanahnya berbatu-batu, benihnya tidak bisa berakar dengan baik. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Waktu firman Tuhan datang, orang yang menyambut firman Tuhan, yang hatinya berbatuan itu adalah orang yang responnya sudah benar. Lanjut slide. Sewaktu firman Tuhan datang, respon sudah benar, yaitu apa? Gembira, yes, bagus, yes, amin. Tapi amin saja gak cukup sayang. Amin itu harus kita follow up. Dengan apa? Meditasi firman. Jadi senang aja gak cukup, yes, tahun penuaian, yes. Anda harus gali itu. Anda harus meditasikan firman itu. Haleluya. Sehingga perhatikan, berbahayanya kalau ada orang seperti ini, waktu karena tanahnya tipis, waktu datang penganiayaan karena firman. Contoh 3 bulan, penuaian belum datang. Tetangga udah ngomong, saudara udah ngomong, keluarga udah ngomong, suami udah ngomong, istri udah ngomong. Mana mah tahun penuaian? Katanya penuaian. Lalu Anda mulai kecil hati. Halo. Iya kan? Persoalan hidup. Tuhan katanya tahun penuaian, mana toko sepi? Tuhan ada pergumulan, mana tahun penuaian? Bapak Ibu Saudara, kalau tanah hatimu tipis, maka pastikan kau meninggalkan iman. Padahal imanlah alasan Yesus menjawab doa kita. Dia bertanya, apakah ada iman di atas muka bumi ini? Sehingga ketika jawaban doa itu datang, satu-satunya alasan bukan karena masalah atau persoalan kita, tapi Tuhan melihat, aku percaya firman. So Bapak Ibu Saudara, please jangan punya tanah hati yang tipis. Sekali lagi setiap firman itu responi dengan baik, dengan benar Bapak Ibu Saudara. Maka jalan keluarnya, meditasi firman jelas. Nanti saya jelasin detailnya meditasi firman itu apa. Bukan yoga loh ya, meditasi firman itu adalah bagian daripada hidup yang berkontemplasi, yang bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, buang batu-batu di hatimu. Batu apa itu? Keraguan dan kebimbangan. Bapak Ibu Saudara, Yakobus 1:6 berkata, orang yang bimbang itu seperti gelombang laut, diombang-ambingkan ke sana kemari. Perhatikan, kalau Anda hidup dalam kebimbangan, setiap benih firman yang datang ke dalam hatimu lama-lama mati. Sebentar, ya happy, euforia. Setelah itu ternyata nggak ada apa-apanya. Lalu Anda bertanya, Tuhan mana firman yang sudah aku dengar? Kok kemarin nggak digenapi? Kenapa? Masih ada batu dalam hati Anda. Tolong buang batu itu apa? Keraguan atau kebimbangan. Alkitab berkata Yakobus 1:6, orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa. 2, orang yang bimbang tidak tenang dalam hidupnya. Aduh, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena waktu datang firman, mulai ngitung-ngitung nih. Kalau setelah hitungan nih, setelah kalkulator nih, jebol nih. Ya betul, karena hitungan surga beda sama hitungan kita. Amin. Belajar percaya kepada Tuhan. Sepenuhnya belajar percaya. Buang keraguan, buang kebimbangan. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Jangan perhatikan angin dan awan. Kalau Anda perhatikan angin dan awan, Anda tidak akan menuai dan menabur. Fokus pada Yesus. Tujukan pandanganmu kepada firman Tuhan. Katakan amin.
Yang ketiga, benih di semak duri. Sayang sekali benih ini jatuhnya di mana? Di tempat yang tidak tepat yang namanya semak duri. Kita lihat ayatnya. Sebagian lagi, waduh banyak juga Bapak Ibu Saudara. Jatuh di tengah semak duri, waduh salah tempat ya, salah kamar ya. Makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai, hati-hati, perhatikan. Masalah, jatuh di tengah semak duri. Kalau benih itu jatuh di tengah semak duri, maka perhatikan, masalahnya benih itu gak akan bisa bertumbuh, bahkan bakal mati dihimpit semak duri. Artinya firman yang kau dengar mati, gak berbuah. Boro-boro berbuah bu, berakar, bertumbuh dengan baik aja gak bisa, karena dihimpit. Ya perhatikan, kalaupun dia bertumbuh, dia akan menghasilkan buah yang tidak matang. Oh ternyata begitu. Artinya tidak mencapai kedewasaan rohani. Lihat Lukas 8:14, ini bagus sekali ya. Perhatikan, simak baik-baik. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Rupanya banyak orang kita tidak bisa mencapai tingkat kedewasaan rohani. Kenapa? Terhimpit. Semak duri. Semak duri apa? Lanjut. Dijelaskan, hati yang dipenuhi kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Aduh, kekhawatiran itu semak duri yang menghimpit benih yang kita akan terima. Hati-hati, buang kekhawatiran, ketakutan. Kekhawatiran itu bisa membunuh Anda Bapak Ibu Saudara. Tipu daya kekayaan dalam versi BMK dijelaskan begini, khawatir akan hidup dan ingin hidup mewah. Aduh, hati-hati ya. Halo, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan. Jangan terjebak dalam ingin hidup mewah. FAY berkata, khawatir akan hidup. Aduh gimana ya, besok makan apa? Ya kan makan nasi jeng. Aduh harga cabai 100.000 sekilo. Emang makan cabainya sekilo? Satu cukup sayang. Beli satu gak apa-apa. Paling marah tukang sayur. Khawatir akan hidup dan tamak akan uang. Dalam kata lain cinta uang. Ternyata perhatikan. Ini warning buat BFA. Kalau tamak sama uang, cinta uang, apa-apa uang hitungannya uang. Pak, Bu, itu akan membunuhmu. Rohanimu pertama, lalu jasmanimu. Amsal 2:3-4 berkata, jangan bersusah payah untuk jadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Berkat Tuhan kan yang bikin kita kaya. Jadi gak usah kejar kekayaan. Percaya berkat ada di atas kepalamu. Kalau berkat ada di atas kepalamu, kekayaan mengikuti engkau. Maka saya katakan, saya tegaskan, berkat dan kekayaan itu dua hal yang berbeda. Kalau Anda diberkati, bonusnya itu kekayaan. Diberkati, bonusnya kemuliaan. Diberkati, bonusnya promosi. Diberkati, bonusnya kesuksesan. Jangan kejar bonusnya. Kejar berkat itu. Tapi percaya ketika engkau dan saya menjadi milik Kristus, berkat ada di atas kepalamu. Katakan amin. Yes, katakan aku orang diberkati. Katakan I am blessed and highly favored. Dahsyat. Ayat 5 berkata kalau engkau mengamat-amati apa kekayaan itu, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap. Lalu terbang ke angkasa seperti raja. Anda gigit jari. Makanya banyak yang frustasi. Semakin kau kejar, semakin kau frustasi. Jangan kejar itu, orang benar dikejar berkat. Firman bilang kebajikan kemurahan belakang mengikutimu. Saya sudah sampaikan Anda diberkati bukan karena tempat di mana kau berada, karena perusahaan di mana kau bekerja, karena kau terkoneksi pada seseorang. No, engkau diberkati karena janji Allah. Kita hidup karena janji. Kita hidup karena firman itu berkata bahwa kita orang yang diberkati. Katakan amin. Amsal 28:20. Orang yang dapat dipercaya mendapat berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Cari masalah bos. Betul enggak? Pengen cepat kaya, menghalalkan segala cara. Ya udah tunggu KPK. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Hati-hati jemaat BFA. Anda akan panen loh tahun ini. Tapi Tuhan mau hatimu tidak melekat kepada uang atau berkat. Tapi melekat kepada Yesus. Gimana caranya? Basmi Romadit bin Kikir. Kasih perpuluhan, nabur Bapak Ibu. Dan tips dari saya kalau Anda sudah ada di depan mesin ATM, dan Anda mau klik untuk perpuluhan atau taburan Anda, Bapak Ibu dan mulai ada suara dari telinga si bolis, maka cepat-cepat klik itu tombol.
Oh iya, itu betul. Iblisnya nggak usah ditengking Bapak Ibu. Begitu Anda mau kasih perpuluhan atau ada persembahan, tiba-tiba ada bisikan simbolis, kamu masih kurang, cepat masukin. Kabur dia dari kita. Iblisnya nggak usah tengking, sodorin aja kantong perpuluhan, kantong persembahan, pasti lari. Jangan cinta uang, tapi cinta Tuhan. Tuhan mau hatimu melekat sama Tuhan. Karena apa? Bahaya, akar segala kejahatan itu cinta uang. Karena cinta uang, orang bisa membunuh. Karena cinta uang, hubungan bisa rusak. Oleh sebab memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Itu tadi membunuh. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oh, kalau nggak pakai baju ini saya nggak percaya diri. Kan nilaimu kan udah ditentukan dari surga. Anda tuh precious, berharga gitu loh. Mau pakai apa aja cakep deh, keren. Bukan karena yang kau pakai, tapi karena kau yang memberi nilai. Justru produk-produk yang luar biasa itu harus endorse Anda gitu. Kenapa? Karena Anda itu precious, spesial. Kalau Anda yang pakai, keren banget. Bukan karena luarnya, tapi karena dalamnya. Katakan amin. Identitasmu jelas di dalam Kristus. 2 Timotius 3:2 berkata, manusia di akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi, Anda adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Tegaskan itu. Jangan taruh uang di atas kepalamu, taruh uang di bawah kakimu. Artinya, hai uang, engkau adalah hambaku. Kalau uang menjadi hambamu, Tuhan akan percayakan berkat. Katakan amin. Mereka akan membuang, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Wah, ngeri. Tapi Bapak Saudara, ini akhir zaman. Orang banyak menjadi hamba. Hati-hati, ini peringatan buat jemaat BFA. Yang keempat, puji Tuhan. Benih yang ditabur di tanah yang baik. Matius 13 ayat 8, baca sama-sama. Oh, nggak ada ayatnya. Nggak apa-apa. Benih yang ditabur di tanah yang baik adalah benih firman yang telah melewati proses mendengar dan mengerti. Didengarkan baik-baik dan dimengerti. Perhatikan saya. Benih firman Tuhan yang jatuh di tanah yang baik adalah benih firman yang setelah kita dengar, dia melalui proses didengarkan dan dimengerti. Sehingga dia menghasilkan perubahan cara berpikir dan bertindak. Perhatikan ya. Jadi kalau orang bilang dia mengerti firman, memahami firman, ada buahnya. Apa itu? Perubahan cara berpikir, cara bertindak. Katakan amin. Kalau dia bilang dia kenal firman, tapi kelakuannya tidak berubah, bohong. Kalau dia bilang dia kenal firman, cara berpikirnya tidak berubah, bohong. Karena firman tidak boleh cuma sampai titik pengetahuan. Banyak orang punya ijazah sekolah Alkitab, tapi dia tidak bisa mengalami breakthrough dalam hidupnya. Kenapa? Yang dia punya cuma pengetahuan. Anda harus sampai level memahami dan menghidupi firman. Katakan amin. Karena firman itu berkuasa loh, powerful. Firman itu kuasa Allah. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sampai firman itu mengubah pola pikir. Pikiran Kristus, firman itu menguasai pikiran kita. Memang orang akan bilang, kok Anda beda, frekuensinya beda. Nah itulah, frekuensi Anda berbeda. Kenapa? Karena Anda punya pikiran Kristus. Anda tidak memiliki pikiran yang seperti orang dunia miliki. Kenapa? Pikiran Anda sudah dirubah. Dirubah oleh apa? Kuasa Roh Kudus lewat firman Allah. Yohanes 1 ayat 8. Maka dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Tauratnya, tapi renungkanlah itu siang dan nah, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi perenungan firman ini meditate. When you meditate the word of God, waktu Anda merenungkan firman, itu akan menghasilkan perubahan tindakan. Maka endingnya perjalananmu berhasil, engkau akan nah, orang kan pengen ngejarnya berhasilnya sama beruntungnya. Pengennya finishnya doang gitu loh. Nggak tahu startnya dari mana. Mulai dengan bayar harga apa? Baca firman. Maka proses meditasi firman itu apa sih? Lanjut. Proses meditasi firman. 1, firman itu, ini sikap hati ya, diterima, dipercaya. Dipikirkan atau direnungkan. Kemudian di sini termasuk diperkatakan. Hagah, dimakan, direnungkan, dicerna.
seperti domba makan rumput, ngagayem. Oke. Telan masuk ke dalam lambung kalau domba. Sekian jam kemudian dikeluarin lagi. Tapi Anda jangan ada yang coba-coba seperti itu ya. Dikeluarin lagi, dikunyah lagi. Artinya apa? Dengar firman hari Minggu. Oke, aku kurang jelas. Aku dengar lagi di rumah. Sambil masak, sambil nyuci, sambil nyapu. Oh, di mobil saya dengar lagi. Oke, Bapak Ibu Saudara, nggak usah buang waktu nonton drakor, nggak usah. Dengar firman. Sampai masuk, meresap. Kalau saya selalu bilang filosofi sayur gudeg, sayur lodeh. Tambah lama, tambah hoja. Meresap. Firman itu harus meresap. Dipikirkan, direnungkan, lalu diperkatakan. Dicerna. Yes. Dalam ketekunan, siang dan malam. Dalam ketekunan. Terus. Kemudian dipahami. Yang terpenting. Dilakukan atau ditaati. Dipraktekkan gitu loh. Nah, banyak orang kesan berhenti sampai nomor 4. Enggak mau melakukan. Padahal apa? Waktu Anda melakukan itu jauh berbicara lebih banyak nanti. Karena namanya, Anda tahu rasanya durian? Durian rasanya bagaimana? Semua juga bilang enak. Telur goreng juga enak. Durian enak rasanya? Bagaimana rasa durian? Makan durian. Bagaimana Anda tahu firman itu dahsyat? Lakukan. Maka firman itu akan mengubah hidup. Ini proses meditasi. Please, jadilah bijak. Maka Matius 7, 24, 26. Siapa orang bijak? Orang bijak orang yang bangun rumah di atas batu. Ketika ada badai tetap kokoh berdiri. Ini masa badai loh. Siapa Kristen, siapa anak Tuhan, siapa orang lahir baru yang melakukan firman. Berikut baca Matius 7, 24. Siap orang yang mendengar perkataanku dan tidak lengkap sebelum dilakukan. Maka orang itu orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Pak, waktu ada badai, kokoh berdiri. Rumah rohani kita sekarang sedang diuji. Siapa orang-orang Kristen yang kuat? Yang dengar dan lakukan firman. Bahasa Jawanya jangan jarkoni. Ngajar orang lakoni. Teori doang. Ayat 25, kemudian datanglah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, rumah rohanimu tidak rubuh, imanmu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu kanannya teguh. Siapa? Yesus. Lakukan firman. Ayat 26, tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang Anda memilih mau jadi bodoh atau bijaksana. Dirikan rumah di atas pasir. Berikut, Lukas 8:15 PIMK berkata, siapa yang mendengar dan menyimpan firman, perhatikan ini bagus banget, baca BMK. Di hati yang, hati yang baik dan jujur, bertahan dan menghasilkan. Kalau benih itu jatuh di hati yang baik, yang haus dan lapar dan jujur, maka firman itu akan bertahan. Artinya berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Lihat, benih yang jatuh di tanah yang subur ibarat orang yang mendengar kabar itu, lalu menyimpannya di dalam hati yang baik dan jujur, mereka bertahan sampai menghasilkan buah. Kesimpulan, kunci agar benih bertumbuh dengan baik, nomor 1, melihat dan mendengarlah dengan benar. Artinya apa? Ini sikap hati yang benar. Bapak Ibu Saudara, Yakobus pasal yang pertama, gak usah dikeluarin gak apa-apa, ayat 22 sampai 24 bicara firman itu seperti cermin. Firman itu seperti cermin. Maka pada waktu kita berdiri di cermin, Anda harus meneliti bagaimana keadaan wajah Anda. Firman itu berguna untuk meneliti, bertekun, dan untuk kita tidak melupakan perkataan Tuhan. Waktu Anda tadi kesini mau berangkat, bercermin dulu ya. Pasti ibu-ibu lama kayak saya. Untung kacanya gak pecah. Kita semua suka berkaca kan, memastikan jambul tempat pada tempatnya. Mata pada tempatnya ya kan, benges pada tempatnya, betul apa betul? Kadang-kadang yang cowok juga banyak yang narsis Bapak Ibu saya depan kaca. Jangankan Anda, kucing saya aja kalau lewat tempat kaca dia lewat. Lewat lagi, kenapa? Si kucing sedang beraksi Bapak Ibu. Apalagi kita, maksudnya gini loh, kalau Anda jadi orang Kristen cuma gampang, lihat firman, beres. No.
firman harus melewati proses meditasi. Dilihat dan didengarkan baik-baik. Maka perhatikan nomor 1 kesimpulan kita malam ini. Perhatikan cara engkau melihat dan mendengar firman. Simak baik-baik. Yang kedua, ayo lihat Matius 3. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saya kasih PR Bapak Ibu, tolong baca Matius 13 ayat 1-23. Itu jelas sekali Tuhan Yesus ngomong bagaimana perumpamaan itu dan artinya, dan di bagian tengahnya Tuhan bicara bahwa ada orang matanya melihat tapi dia tidak melihat. Ada telinga yang mendengar tapi dia tidak mendengar. Artinya hari ini ada orang bisa mendengar firman yang sama, tapi cara tangkapnya berbeda. Kenapa? Dia belum melihat dan mendengar dengan benar. Bagaimana melihat dan mendengar dengan benar? Dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, Matius 13 ayat 12. Ini prinsip yang sangat luar biasa loh Bapak Ibu. Baca. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan, sehingga ia akan tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Waduh, bahaya. Maksudnya siapa? Siapa yang punya firman kepadanya akan diberi berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak punya firman, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bapak Ibu perhatikan saya. Maka tadi saya katakan, nabur firman di hati akan menuai firman Tuhan itu. Dan berkat berlimpah. Katakan dengan saya, menabur firman akan menuai firman dan berkat berlimpah. Kalau engkau sakit, sekali lagi, tabur firman kesembuhan. Kalau engkau butuh finansial breakthrough, tabur firman kelimpahan. Kalau engkau lemah, tabur firman memberi kekuatan. Tabur firman, bukan hoak, bukan perkataan orang, bukan apa kata dunia, bukan apa kata berita, tapi apa kata Tuhan. Tabur, tabur, tabur. Maka kau akan menuai firman itu dan berkat berlimpah. Katakan amin. Kalau kita nggak punya firman, kita nggak akan menuai apa-apa. Apa yang mau Anda tuai? Hawa mendengar hoak dari iblis. Iblis bilang apa? Kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah. Padahal itu kan bohong. Maka Hawa menuai janji Allah tidak digenapi, kebinasaan. Hati-hati gereja Tuhan, siapa yang kau dengar hari-hari ini? Tabur firman Allah. Katakan amin. Maka orang yang berkemenangan di tahun ini, tahun 2021. Orang yang menerima janji Tuhan. Siapa? 1, orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. 2, orang yang hidup dalam kesadaran akan kemenangan dalam firman. 3, orang yang sadar bahwa hanya firman itulah sandaran hidup dia. Bapak Ibu Saudara, ketika awal tahun Pak Agung sampaikan, visi tahun ini tahun penuaian. Di dalam janji, dalam visi itu ada apa? Janji dan rencana Tuhan. Itulah benih yang sangat luar biasa yang sudah diberikan kepada kita. Bapak Ibu menerima benih kan yang ada di amplop, benih keuangan, benih firman, setiap orang spesifik masing-masing. Enggak ada yang dipilih, enggak ada yang sengaja pilih itu. Itu spesifik buat Anda, itu benih, simpan itu. Waktu engkau menabur benih, firman, kau akan menuai firman dan hidup berkelimpahan. Maka saya mau katakan yang terakhir, pilihlah benih terbaik dalam hidupmu. Yang kedua, punyailah hati, tanah hati yang benar. Itu apa? Sikap hati yang benar. Maka saya percaya benih yang kita terima hari ini pasti akan berakar. Amin. Pasti akan bertumbuh dan berbuah. Katakan amin. 30, 60, 100 bahkan 1000 kali ganda. Yang mau katakan amin. Yang mau, yang percaya katakan haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan perjamuan kudus pada malam hari ini. Saya undang para pemuji boleh maju ke depan. Tidak ada firman Tuhan yang gugur dalam hidup kita. Pegang firman itu. Andalkan firman itu. Bersandar kepada firman itu saja. Mari kita cek and recheck. Kalau selama ini firman yang kita dengar, ternyata hati kita, hati yang tanah jalanan, kita bertobat malam ini. Ubah sikap hati Anda. Kalau selama ini hatimu adalah tanah berbatuan, penuh keraguan, penuh kecurigaan kepada Tuhan, penuh kebimbangan, saya mau katakan dalam nama Yesus, buang itu, bulatkan hatimu untuk percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau ada semak duri, apa itu, kekhawatiran yang berikutnya adalah cinta akan uang.
motivasi yang tidak benar. Malam ini saya mau berkata dalam nama Yesus, luruskan itu. Supaya hati kita menjadi tanah yang baik. Sehingga janji Tuhan pasti kita akan genapi. Pasti akan digenapi dalam hidup kita. Mari kita angkat tubuh Yesus. Inilah benih kebaikan yang Yesus telah berikan bagi kita. Dia menukar hidupnya supaya engkau sehat, kuat, dan makmur. Bapak Ibu yang sakit, terima kesembuhanmu malam ini. Yang berbeban berat, terima pemulihanmu. Yesus adalah jawaban bagi kita. Mari angkat dengan tangan kanan. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Yesus? Yang percaya di tubuh Yesus, ambil dengan rasa hormat dan ucapan syukur untuk kesehatanmu, kesembuhanmu, pemulihanmu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Yesus. Inilah darah perjanjian yang memeterkan semua janji Allah bagi kita. Sehingga perjanjian itu menjadi sah, resmi dan tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Bahkan di dalam Kristus hanya ada ya dan amin bagi semua janji Tuhan. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu? Adalah darah Yesus. Darah yang sangat berharga. Ambil dan minum dengan rasa hormat, terima kesembuhanmu, pemulihanmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu, kami sambut dengan iman, dimeteraikan di dalam hati kami dengan kuasa tubuh dan darah di dalam nama Yesus. Dan malam ini sebagai tanda syukur kami mau menyembah Tuhan dengan harta kami ya Tuhan. Kami bawa persembahan syukur kami, persepuluhan kami. Mari Bapak Ibu kita deklarasikan dengan iman. Maka menaburlah saya di gereja ini, dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Sebab saya orang yang sangat diberkati Tuhan. Katakan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan, perluas kerajaannya, mendukung pemberitaan Injil kerajaan. Percaya sudah diberkati, katakan. Mari sebelum pulang kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati, berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu yang akan membawa taburan, kotaknya ada di depan, puji Tuhan. Kalau ada bisikan langsung saja masukkan ke dalam kotak. Haleluya. Yang akan menabur lewat e-money silakan, barcode-nya ada di depan atau di kursi di depan Bapak Ibu Saudara. Senang berjumpa Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di gereja kita Betania Fresh Anointing. Puji Tuhan. Ibadah minggu ini di gereja kita di Bandung berjalan dengan lebih dahsyat luar biasa. Mohon Bapak Ibu Saudara memperhatikan ibadah kita jam 7, 9, 11 dan jam 5 sore. Lantai 3 jam 8 dan jam 10. Kemudian ibadah youth atau dewasa muda jam 1 siang di tempat ini. Mari teman-teman youth, rekan-rekan youth, dewasa muda hadir di dalam komunitas youth jam 1 siang di tempat ini. Ibadah Pondok Daud dan doa fajar juga berjalan dengan dahsyat luar biasa. Saya menyampaikan salam dari Pak Agung, puji Tuhan beliau masih dalam masa pemulihan dan puji Tuhan sudah sangat sehat. Bapak Ibu sudah melihat beliau ada di ibadah mesbah keluarga. Jadi semua hoak-hoak yang ada tidak benar semuanya, katakan amin. Doakan hari Minggu Pak Agung bisa melayani kita, tapi mungkin belum bisa semua sesi Bapak Ibu. Ya, belum bisa semua sesi, Bapak Ibu mungkin 1 atau 2 sesi, tapi Kamis depan puji Tuhan doakan beliau bisa melayani kita. Dan hari Kamis minggu depan WRC kita berjalan seperti ini karena masih dalam rangkaian PSBB. Jam 6 tepat, bukan jam setengah 7 tapi jam 6 sampai jam 7. Puji Tuhan, cuma 1 jam karena mall ini harus segera tutup. Puji Tuhan tetap sehat, jangan lupa ikuti anjuran pemerintah kita untuk 3M. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Hormati pemerintah kita, hormati aturan yang ada. Dan semua jemaat BFA nanti kalau sudah waktunya Anda divaksin silahkan divaksinasi. Ya, kami mendukung Pak Agung, saya, kami semua juga akan menerima vaksinasi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, selamat malam dan shalom. Musim yang baru telah tiba, musim kelimpahan besar, saatnya bersorak dan bersorak.
sukacita, janji Tuhan digenapi. Musim yang baru telah tiba, musim kelimpahan besar. Saatnya bersorak dan bersukacita, janji Tuhan digenapi. Engkau membuat sesuatu yang baru, jalan di padang gurun, sungai di belantara. Kau mencurahkan Roh-Mu kepadaku. Aku bertumbuh, aku berbuah dan berkembang. Lihat, Dia menjadikan sesuatu yang baru bagi kita. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami katakan selamat datang di Year of Nourishing. Tahun kami bertumbuh, berbuah, dan berkembang di seluruh aspek kehidupan. Terpujilah Tuhan. Engkau membuat sesuatu yang baru, jalan di padang gurun, sungai di belantara. Kau mencurahkan Roh-Mu kepadaku. Aku bertumbuh, aku berbuah dan berkembang. Membuat sesuatu yang baru, jalan di padang gurun, sungai di belantara. Kau mencurahkan Roh-Mu kepadaku. Aku bertumbuh, aku berbuah dan berkembang. Semua siap untuk memuji Tuhan? Mari bawa hati yang bersyukur, bawa pujian pengagungan kita bagi Tuhan kita yang besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Tuhan yang besar. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Kita berkata, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya nikmat senantiasa. Bersama-sama kita berkata, na 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 na, na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na, na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Sambil lihat kiri kanan, kasih senyum depan belakang. Mari kita puji Dia, kita katakan, Dia Tuhan yang sanggup. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya sama-sama katakan, nikmat senantiasa. Semua berkata, na 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 na, na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na, na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Terpujilah Tuhan yang telah menjadikan kita anak-anak
berikutnya. Mari yang bersuka cita di dalam Tuhan, ahli waris kerajaannya, angkat dua-dua tangan sambil suka cita. Puji Dia, angkat suaramu. Katakan na 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 na. Na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Ahli waris kerajaannya. Ahli waris kerajaannya. Dengan sukacita. Ahli waris kerajaan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.